Saya desainer cover buku. Ya ribuan cover lah, termasuk Kompas dan beberapa penerbit-penerbit. Karena desain grafis itu apa, dia bukan seni murni, dia kan terpisah, bukan seni murni. Jadi desain grafis itu bukan cantiknya gambar. Desain grafis itu pesan. Tidak penting menjadi desainer terbaik sekarang. Yang penting itu satu, menjadi desainer termahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Adama Bicara Adama. Kali ini kita kedatangan narasumber yang keren. Ada Kakak Jube, biasa akrab disapa Jube. Tapi nama lengkapnya Agus Subair Aziz. Biasa juga dipanggil Master, bukan tukang sulap, tapi dipanggil Master itu Honoris kenapa? causa. Kabarnya hari ini? Baik. Sehat. Aktivitasnya selain sibuk urus desain, apa aktivitas kesehariannya? Lagi garap itu sudut tepi. Ini kan kita menjelang pemilihan, 5 hari lagi pesta demokrasi di Makassar diadakan. Perang udara semakin panas ini, istilahnya perang udara kampanye kreatif. Bagaimana Kakak Jube sendiri melihat itu untuk Pilkada Makassar? Kampanye kreatif di Makassar itu sebenarnya Makassar itu dia tonggak pertama kampanye kreatif sebenarnya Indonesia ya sebenarnya, karena Makassar itu apa, kita ingat dulu waktu zaman dulu kan iklan kreatif sudah ada memang dari dulu, jadi bukan orang Jakarta yang duluan kalau menurut saya, tapi mungkin dari jejak digital masih ada itu. Jadi bukan cuma saya sendiri, banyak orang lah yang terlibat di situ. Kalau untuk skala Makassar melihat dinamikanya seperti apa? Lihat, bagus. Dan kelihatan apa proses pembelajarannya yang bagus. Memang atmosfernya terasa ya? Iya terasa, cuma kita apa ya, masih, kalau bisa saya katakan kita masih kekurangan hook. Jadi dalam lagu itu referennya kan orang identik dengan referen. Cuma kita itu kekurangan hook menurut saya. Kekurangan apa ya Makassar deh, belum tiada apa yang wah, yang wah sekali. Mungkin karena kan begituan desain itu tergantung tingkat intelektual masyarakat juga, dan saya rasa tidak salah sebenarnya seperti itu. Kakak Jube ini kan dikenal di Makassar sebagai desainer yang ternama. Ternama sih. Ini perdana juga Kakak Jube muncul di layar kaca di depan publik Makassar. Biasanya kan orang cuma penasaran yang mana yang namanya ini Kakak Jube ini. Yang biasanya orang hanya melihat desain, kali ini Kakak Jube memberanikan diri untuk istilahnya membagikan inspirasi lah, membagikan pengalaman. Sebagai bagian dari tim kreatif pasangan Adama, pengalaman apa yang bisa di-sharing untuk teman-teman kreatif di Makassar? Ternama mungkin belum ternama lah. Kalau dikenal mungkin. Dikenalnya juga mungkin karena kebetulan. Lagian apa ya? Industri, saya sebagai seorang katakanlah desainer grafis, kalau memang saya layak sebagai seorang desainer. Sekarang untuk menjadi terkenal karena desain, terbaik karena desain, itu tidak penting menjadi desainer terbaik sekarang. Yang penting itu satu, menjadi desainer termahal. Kalau itu saya cukup banget. Cocok, maksudnya itu aja saya. Tidak usah terbaik, yang penting termahal. Ada ratingnya ya? Yo. Untuk pasangan Adama, selama proses berapa bulan intens mendampingi tim kreatif Adama? Bisa kan jadi di Adama itu kan banyak tim kan. Saya mungkin hanya memberikan sumbangsi kecil dibanding yang lain. Saya termasuk apa ya di tim Adama, saya orang-orang mungkin belum terlalu lama kan. Jadi lagian juga industri tim kreatif di Adama itu kan banyak. Saya menjadi salah satu mungkin di sini. Perasaannya? Enak bekerja sama dengan orang-orang. Tapi ada lucu ya, dulu saya sendiri, maksudnya dulu Kak, saya tidak pernah, tapi ini kejelekan, saya tidak dulu arogan Kak dalam bukan arogan, apa di kata harusnya, saya selalu melakukan hal sendiri.
akhirnya bekerja sama dengan tim, ya saya rasa ada juga manfaatnya. Kerjanya lebih ringan dan berkolaborasi pikiran-pikiran, ide-ide. Jadi ini intinya kerja tim lah. Bisa sharing sedikit atau tanggapan Kakak Jube, kan pertama kali bergabung terlibat untuk menjadi salah satu tim kreatif pasangan Adama. Kemudian disodorkan dua karakter, Fatmawati Rusdi dan Dhani Pomanto. Bagaimana Kakak Jube melihat dua karakter ini untuk kemudian dinegasikan lewat produksi-produksi desain kreatif? Saya cukup beruntung di situ ya, karena dulu kan saya mengawali desain grafis itu, saya desainer cover buku. Waktu kuliah di Yogyakarta saya desainer cover buku. Sekitar ya ribuan cover lah, termasuk Kompas dan beberapa penerbit. Jadi untuk mempelajari karakter wajah itu penting, jadi saya sudah melihat wajah yang banyak. Jadi tidak langsung karakter seperti ini, tidak langsung dibuat desain untuk pencitraan, harus kayak kalau cover dibaca dulu sinopsisnya, baru dibuat covernya. Jadi setiap karakter itu memiliki aura yang berbeda. Ya tugas desainer itu menyampaikannya ke masyarakat. Tapi kan namanya politik, kadang ya klien kita harus diperbaiki kayak begitu. Jadi beruntungnya karena saya mengawali desain grafis itu sekitar 15 tahun lalu. Ya 20 tahun lalu lah saya dari cover buku jadi untuk desain politik. Enakan politik kan figur. Ya. Jadi lebih enak. Kalau untuk sosok Pak Dhani dan Bu Fatma sendiri? Lebih enak karena sudah orang yang sudah dikenal sebelumnya kan. Yang susah itu kalau orang belum dikenal, beda. Ya. Menurut saya beda pola pencitraannya. Karena desain grafis itu dia bukan seni murni, dia kan terpisah, bukan seni murni. Jadi desain grafis itu bukan cantiknya gambar, bukan manisnya gambar. Ya. Bagaimana desain grafis itu pesan. Ya. Bagaimana pesannya sampai ke orang. Dan kita juga sebagai seorang desainer tidak mesti bagus, terus tidak mesti keren. Harus di situ idealisme seorang seniman. Kalau saya layak mungkin, kalau maksudnya saya mungkin belum layak dibilang seniman. Seniman itu terlalu tinggi. Saya pengen menuju ke situ. Ya itu tidak. Kalau desain grafis itu bukan seni murni lagi. Ikut ke aturan, ikut ke keinginan keinginan klien. Ya, satu lagi hal yang tren saat ini dibicarakan di event-event politik adalah bagaimana menggait pemilih milenial untuk bisa tertarik mendukung paslon. Khususnya di Makassar, persentase pemilih milenial itu kan cukup besar, Kakak Jube. Bagaimana tanggapan tentang itu? Bagaimana produksi-produksi kreatif ini bisa menggugah semangat para milenial? Kalau kita berbicara tentang konsep desain milenial, yang diperbaiki paling pertama itu pemahaman kita tentang milenial dulu. Ya. Jadi bagaimana melihat milenial, bagaimana potensinya masuk. Karena tidak semua juga, tapi mungkin untuk perkotaan cocok. Tapi milenial seperti apa? Jadi milenial yang saya maksud, yang di pemikiranku itu, ya milenial itu update dengan segala hal. Jadi kayak ada yang di-cut. Jadi orang milenial beda dengan kayak anak-anak zaman dulu kan. Anak-anak milenial itu ada jalan pintasnya untuk referensi yang bagus. Jadi dia jadi orang-orang milenial itu menjadi otomatis di saat zaman milenial ini masyarakat akan menjadi kurator yang baik karena sering lihat hal-hal yang benar menurut saya. Ya. Jadi tergantung daerahnya. Kadang milenial juga tidak cocok untuk semua daerah. Kebetulan saya kerja beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Yeah. Mungkin di perkotaan. Dan milenial itu harus memang bukan modern yang kayak modern bagaimana. Harus dia tetap toleransi dengan etnisitas. Dengan cara mengemasnya sebenarnya. Jadi milenial itu cara mengemasnya. Milenial itu bukan berarti muda, bukan.
Ini sedikit menyinggung soal negatif campaign atau bahkan black campaign yang tidak sedikit menyerang beberapa paslon termasuk Pak Dhani sendiri. Bagaimana kita melihat itu? Bagaimana Kakak Jube melihat itu? Karena itu bagian dari kerja-kerja kreatif Black orang-orang. campaign itu bukan hal baru, itu kan sudah ada dari dulu, dari politik, dari zaman Romawi kan sudah ada yang black campaign. Yang paling banyak juga itu, tapi yang menarik itu salah satu yang menarik itu waktu Nazi Jerman. Kita harus tahu yang desain itu semua Nazi Jerman itu desainer terkenal Hugo Boss. Ya. Orang mungkin tidak tahu itu. Jadi apa nih? Jadi memang harus seorang pemimpin itu harus meletakkan bahwa propaganda desain itu hal yang paling utama. Ya. Dan buktinya karena orang yang tepat menggunakan, lihat kayak sekarang seragam Nazi tetap keren sampai sekarang karena desainer yang bikin. Bagaimana tim Dhani Fatma sendiri menanggapi jika ada negatif campaign yang menyerang pasangan ini? Apakah dibalas dengan propaganda yang sama atau seperti apa? Iya, dibalas dengan, tapi saya sangat suka juga dengan black campaign. Kan hanya pohon yang berbuah yang dilempari kan. Kalau pohon yang tidak berbuah pasti tidak dilempari. Sederhana itu jawaban menurut saya. Sebenarnya Adama Bicara kali ini itu cukup luar biasa karena Kakak Jube ini bersedia untuk tampil ke publik Makassar karena mungkin banyak yang penasaran siapa sih di balik desain-desain keren Adama yang terpasang di ruang-ruang publik. Oh bukan sendiri, banyak tim, harus banyak tim, bukan saya sendiri. Salah satu ya. Salah satu. Sebagai bagian dari rakyat kecil, apa harapan Kakak Jube terhadap insya Allah jika pasangan ini ditakdirkan menjadi wali kota Makassar? Oh ini menarik pertanyaan. Ya. Jarang itu seorang pemimpin yang memperhatikan seni secara purna. Jadi malah dengan kesempatan ini kalau bisa saya mengatakan kelihatan itu kota kalau bagus senimannya, pasti keren gedung keseniannya. Ya. Kan di mana-mana itu gedung kesenian sakral. Ya. Sakral sekali orang masuk. Jadi kalau seniman yang saya bukan seniman, maksudnya kalau seniman saya belum di level seniman. Masih terlalu jauh. Jadi kalau seniman yang memikirkan sebuah kota pasti benar. Kakak Jube, terakhir dong closing statement, tapi ini pesan Kakak Jube, pesan damai atau pesan yang menyejukkan untuk semua tim-tim kreatif, baik itu yang ada di pasangan Dhani Fatma dan di 3 paslon lain. Silakan. Bukannya mungkin pesan apa ya? Sharing. Ya. Menjadi desainer grafis itu apa ya? Tidak usah belajar kayak Corel Draw, Photoshop itu teknis gitu. Karena desain grafis itu bukan tools, desain grafis itu taste. Jadi kalau mau belajar desain grafis, kalau saya saranku perluas cakrawala, baca buku yang banyak. Semua buku, jangan cuma desain. Karena kalau kita berinteraksi dengan desain, semua hal pasti masuk. Kayak begitu. Oke. Itu menurut saya. Kalau salah mungkin. Oke, teman Adama, sekian dulu obrolan singkat kita dengan Kakak Jube yang telah membagi pengalaman dan inspirasi untuk kita semua. Ingat, untuk semua warga Kota Makassar, untuk semua tim-tim pemenangan Adama yang berada di mana saja, kita tetap kompak, tetap satu irama karena gelombang tidak pernah ditemukan sendirian tetapi dia bercampur dengan ombak. Itu kata Leonardo da Vinci. Sampai ketemu lagi, ingat tetap pakai masker, tetap jaga jarak dan jangan takut bicara. Salam Adama Bicara, bicara Adama.